Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal konsolidasi pada OTS tahun 2020-2021. Di dalam soal tersebut disebutkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 PT Pardidi membeli kepemilikan PT Senja dengan kos 420.000. Pada tanggal ini net aset PT Senja terdiri dari share capital dan return earning sebesar 400 dan 200.000. Selisih antara cost dengan nilai buku yang diperoleh dialokasikan ke inventory, over value 20.000 terjual tahun 2018, land under value sebesar 50.000, building under value sebesar 40.000, dan equipment over value 30.000. Apabila masih ada sisa dialokasikan ke goodwill. Laba operasi terpisah tahun 2018 PT Pardidi dan PT Senja 200.000 dan 150.000, sementara dividennya pada PT Pardidi dan PT Senja 129.50 dan 82.000. Sejak tahun 2018, sebagian penjualan PT Pardidi dilakukan kepada PT Senja dengan keuntungan 20% dari harga pokok. Nilai penjualan PT Pardidi kepada PT Senja tahun 18 dan tahun 19 masing-masing 450.000 dan 525.000. Dari penjualan PT Pardidi kepada PT Senja tahun 18 dan tahun 19 yang belum terjual oleh PT Senja masing-masing 25% dan 30%. Informasi net income dan dividen ini akan digunakan untuk menentukan saldo investasi pada tanggal yang sama. Kemudian laba bersih dan dividen tahun 2019 dapat dilihat di kertas kerjanya, dan untuk menentukan proporsi dapat dilihat dari rasio akun resiprokal. Ya, kita mulai dengan menghitung ekses. Di dalam soal di sini masih ada kurang informasi, yaitu mengenai return earning P pada 1 Januari tahun 2018. Di sini diasumsikan nilainya sebesar 300.000. Kita mulai dengan menghitung eksesnya. Consideration transfernya adalah sebesar 420.000. Kemudian untuk menentukan persentase pemilikan dilihat dari yang akun resiprokal. Berarti di sini kita lihat ada dividend receivable dan ada dividend payable. Maka di sini kita bisa membandingkan antara dividend receivable dibagi dengan dividend payable. Ketemunya adalah 60%. Sehingga kita akan bisa menentukan implied value, yaitu 420 dibagi dengan 60%. Kemudian kita kurangkan dengan book value net asset dari S. Kalau kita lihat di sini 400 dan 200 berarti 600.000. Sehingga eksesnya adalah sebesar 700 dikurangi 600. Kemudian kita alokasi. Tadi ada yang dialokasikan ke inventory, kemudian ke land, kemudian ke building, kemudian ke equipment. Ke inventory-nya adalah over value 20.000, kemudian land-nya 50.000. Ini berarti 20.000, 50.000, kemudian untuk buildingnya 40 dan equipment-nya 30. 40.000 dan di sini over value 30.000. Dan kalau kita jumlahkan akan ketemu 40.000, sehingga nanti goodwill-nya sisanya dialokasikan ke goodwill ya, 100 dikurangi 40.000, ketemu 60.000. Kemudian di sini ada transaksi intercompany, maka di sini saya akan langsung menghitung transaksi inventory downstream. Kenapa? Karena di sini P menjual ke S. Kita mulai di tahun 2018, diketahui bahwa ada sales-nya
sebesar 450.000 dan marginnya 20% dari harga pokok, maka harga pokoknya adalah 450.000 dibagi dengan 1,2 atau 1 plus 20%. Sehingga marginnya kita bisa menghitung 450 dikurangi dengan 375. Ketemu 75.000 dan unrealized-nya adalah di sini 25%, 0,25 dikalikan dengan 75.000. Sedangkan untuk yang tahun 2019 saya pindahkan di sini, yang 2019 salesnya adalah 525.000. HPP-nya dibagi dengan 1,2, marginnya 87, unrealized-nya kita ganti dengan 30%. Ketemu 26.250. Kemudian kita akan menentukan REP. Kita akan coba menggunakan metode cost terlebih dahulu ya. REP cost. Maka REP 1 Januari tahun 18 kemudian ditambah dengan net income P tahun 18 dikurangi dividen P tahun 18. Ini kurang apostrof, kemudian di sini ditambah dengan dividen income dari S. RE-nya tadi adalah 300.000. NIP-nya tadi di dalam soal diketahui 200.000. Kemudian dividennya 129.50. 129.50. Dividen income-nya berarti 0,6 dikalikan dividen yang dibayarkan oleh S 82.000. Ketemu 49.200, sehingga RE ending-nya di tahun 18 atau RE beginning tahun 19 428. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metode equity? Di sininya 300.000 sama, yang akan membedakanlah di sini. Di dividen income kita ganti dengan income from S. Nilainya berapa? Nilainya adalah 60% dikalikan, saya kurung dulu ya, 60% dikalikan net income S dikurangi dengan amortisasi inventory, ditambah ya tadi over value, ditambah amortisasi inventory dikurangi amortisasi building, ditambah dengan amortisasi equipment, dalam kurung 2, di luar kurungnya dikurangi unrealized profit tahun 2018. Ini adalah formulanya ya. Kita akan hitung dulu. Berarti saya akan menghitung amortisasi per tahunnya. Amortisasi untuk building dan amortisasi untuk equipment. Untuk buildingnya dibagi dengan 10, untuk equipmentnya dibagi dengan 5. Saya kalikan minus 1 ya, biar kelihatan positif bahwa setiap tahun ada amortisasi namun over value sebesar 6.000. Di sini 0,6 dikalikan dengan net income-nya S diketahui adalah 150.000. Berarti di sini saya kalikan 150.000 ditambah dengan inventory 20.000 negatif dikurangi negatif positif,
kemudian dikurangi dengan 4.000 ditambah dengan 6.000. Kurung 2 kali, di luar kurung baru kita kurangkan dengan unrealized profit tahun 18. Oke, maka akan ketemu RE-nya sebesar 463.500. Kemudian kita akan coba menghitung update investment in S kalau kita menggunakan metode cost. Nanti kita RES pada 1 Januari tahun 18 diketahui adalah sebesar 200.000. Nanti di sini 200.000. Kemudian RES pada 1 Januari tahun 19 kita lihat dari worksheet-nya, yaitu 268.000, sehingga ada kenaikan equity itu sebesar 268.000 dikurangi dengan 200.000. Ini saya pindahkan ke sebelah sini biar terlihat informasinya, sehingga nilai update-nya adalah 60% dikalikan dengan kenaikan ditambah amortisasi inventory dikurangi dengan amortisasi building ditambah dengan amortisasi equipment. Jadi di sini 0,6 dikalikan dengan 68.000 ditambah dengan 20.000 dikurangi dengan 4.000 ditambah dengan 6.000. Ketemu 54.000. Kemudian kita buat jurnalnya. Di sini saya akan buat jurnalnya menggunakan metode cost investment in S pada RE beginning. Kemudian di sini nilainya adalah sebesar 54.000. Kemudian yang B ada RE beginning, kita eliminasi investment in S. RE beginning, kemudian common stock, kemudian unamortized excess, ada investment in S, dan ada NCA beginning. Unamortized excess-nya tadi di awal tahun 2019 terdiri dari land karena inventory-nya sudah terjual, kemudian ada building, ada equipment, dan ada goodwill. Land-nya adalah 50, building-nya 40.000 dikurangi dengan 1 tahun amortisasi, equipment-nya juga diamortisasi 1 tahun, goodwill-nya 60.000, sehingga kalau kita total hasilnya adalah 122.000. Ini 50, 36, 24, 60.000. Berarti RE-nya tadi adalah 268, common stock-nya 400.000, unamortized excess-nya 122.000, investment in S-nya adalah harga belinya ditambah dengan update investment in S. Atau kita cek di sini, saya jumlahkan ya. Saya jumlahkan. Ini kemudian kita kalikan dengan 0,6. Ya, sama ya, 474. Berarti di sini adalah 0,4 dikalikan dengan 790. 316. Kemudian yang huruf C kita jabarkan, tadi ada land, kemudian ada building, kemudian ada goodwill, kemudian di kreditnya ada equipment, dan ada unamortized excess. Lainnya sebesar 50.000, 36.000,
60.000, equipmentnya 24.000, dan amortisasi excess-nya sebesar 122.000. Kemudian yang huruf D kita depresiasikan biar tidak kelupaan, yaitu 4.000 ya, 4.000 untuk building. Kemudian yang E, equipment depreciation expense, singkat-singkat. Di sini tadi 6.000 ya, 6.000. Kemudian yang huruf F adalah ada transaksi sales COGS, kemudian COGS inventory, dan di tahun berikutnya ada RE beginning, realisasi pada COGS karena downstream. G, di sini H. Ini yang pertama untuk mengeliminasi penjualan tahun 2019. Kemudian yang berikutnya untuk mengeliminasi unrealized profit tahun 2019. Yang berikutnya adalah untuk merealisasikan sisa tahun sebelumnya. Kemudian yang I, saya akan masukkan dividen income pada dividen S, yaitu sebesar 0,6 dikalikan dengan dividen yang dibayarkan di tahun 2019 sebesar 108. Berarti 64.800. Kemudian yang huruf J, HIJ, kita akan menghitung NCA expense, kemudian dividen S, dan NCA ending. NCA expense-nya berarti di sini 40% dikalikan dengan net income S dikurangi dengan amortisasi building ditambah dengan amortisasi equipment. NCA expense-nya berarti 0,4 dikalikan dengan net income-nya ada di sini 196 dikurangi amortisasinya 4.000 ditambah 6.000. Ketemu 79.200, dividennya 0,4 dikalikan dengan dividennya 108.000 dikalikan minus 1. Oke, berarti sisanya adalah NCA ending. Masih ada satu lagi, bahwa tadi ada dividen yang harus kita eliminasi ya, dividen payable pada dividen receivable. Yang kita kurangkan hanya sejumlah dividen receivable-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam worksheet ini. Saya pindahkan ya, ini saya pindahkan biar kelihatan di sebelah sini untuk memudahkan memasukkan ke dalam worksheet. Yang pertama investment in S. Saya akan menjumlahkan yang ada di sini biar kelihatan seimbang atau tidak. Investment in S. Nah, jadi sini huruf A sama dengan
54.000, kemudian RE beginningnya huruf A 54.000, kemudian kita eliminasi huruf B, ada di RE beginning 268, ada common stock berarti di bawah sebesar 400.000, kemudian unamortized excess. Kita lihat di sini belum ada excess, saya tambahkan excess di sini ya. Excess huruf B yaitu sebesar 122.000. Kemudian kreditnya ada investment in S sebesar 474 dan NCA beginningnya sebesar 310. Dan yang huruf C ada land. C lainnya sebesar 50, kemudian ada building huruf C 36, kemudian ada goodwill sebesar 60.000, kemudian ada equipment huruf C, equipmentnya 24.000, kemudian ada unamortized excess huruf C nya 122.000. Kemudian huruf D, depreciation expense. Huruf D, depreciation expense pada building. Kemudian ada equipment huruf E 6.000 dan depreciation expense 6.000. Kemudian ada sales COGS F COGS lagi, kemudian COGS inventory huruf G 26, kemudian inventory huruf F huruf G ya, huruf G 26250, kemudian RE beginning GH pada COGS. Kemudian I, dividend income. I di sini, dividend income 64.800, dividend S juga 64.800. Dan yang berikutnya NCA expense. Ini NCA expense. J 79, kemudian dividend S huruf J 43 dan NCA ending, kemudian dividend payable dan dividend receivable. Sudah, tinggal kita jumlahkan. Yang perlu diisi dividend income adalah 64.800 ya. Atau di sini saya isi dari sini deh, 64.800. Kemudian RE beginningnya tadi kita pakai metode cost, berarti kita ambil yang metode cost 428, dan kita bisa menghitung net income-nya. Saya jumlahkan dari atas sampai dengan bawah di sini. Kemudian RE-nya juga kita bisa
jumlahkan net income tambah RE beginning kurangi dividen. Kemudian RE-nya kita masukkan di bagian akhir. RE-nya. Kemudian kita jumlahkan total liabilitas ekuitas. Dan kita totalkan investment in saja, karena cost berarti nilainya akan selalu sama dengan perolehannya. Total asetnya kita juga jumlahkan. Nanti sisanya selisih dengan total liabilitas ekuitas adalah akan menjadi cash. Jadi di sini 650.000. Oke, sudah seimbang. Baru kita selesaikan consolidated-nya. Kita jumlahkan untuk sales-nya, kredit ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit. Kemudian di sini kredit dikurangi dengan debit. Kemudian untuk cost of sales kita jumlahkan debit-debit. Kemudian ditambah dengan debit dikurangkan dengan kredit. Oke, kemudian depreciation expense, debit, 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 kredit. Kemudian other expense, kemudian NCA expense. Nanti di sini adalah consolidated income. Oke, nanti kita cek lagi ya. Kemudian return earning beginning-nya, kredit ditambah dengan kredit dikurangi debit, dikurangi dengan debit, ditambah dengan kredit. Dividennya nilainya sudah pasti nih ya, karena yang 108 ini dieliminasi. Atau untuk membuktikan debit tambah debit dikurangi dengan kredit, hasilnya 150.000, sehingga RE-nya ending ketemu 716.800. Kemudian kita jumlah total aset, debit tambah debit di sini dikurangkan dengan kredit. Dividen receivable-nya ini lupa belum di, ini kebalik ini. Ini harusnya yang 21 ini yang dividen receivable. Oke, berarti di sini saya jumlahkan terlebih dahulu. Dividen receivable-nya harusnya 0. Kemudian inventories-nya debit ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Kemudian ini ada current asset, kemudian ada land, debit tambah debit ditambah dengan debit. Kemudian ada building, debit tambah debit dikurangi kredit. Di sini juga debit ditambah dengan debit tambah debit kurangi kredit. Investment in S di sini juga harus 0 nih. Debit tambah debit kurangi dengan kredit 0, berarti sudah benar. Eksesnya juga pasti 0. Goodwill-nya 60.000. Sehingga total asetnya 3463500. Kemudian di sini kreditnya kita jumlahkan juga. Kemudian dividen payable-nya kredit tambah kredit kurangi debit. Kemudian other liabilities-nya kita jumlahkan. Share capital-nya sudah otomatis hanya punya P saja karena yang punyanya S dieliminasi. RE-nya kita ambil yang di atas. Kemudian NCA
equity-nya 352, kemudian kita jumlahkan. Oke, sudah sama ya. Ini adalah laporan konsolidasi pakai metode cost. Nanti ekuitasnya teman-teman bisa menyelesaikan sendiri ya. Saya akan di sini memperlihatkan perbedaan cost method dan equity method. Ini adalah jurnal eliminasi di cost method nih, jurnal cost method. Bagaimana dengan metode equity? Kalau kita jurnal eliminasi equity, ini dibikin di bukunya konsol ya. Untuk equity nomor A berarti tidak ya, ini tidak digunakan. Kemudian yang ini sama, jadi sama. Kemudian di sini juga sama. Kemudian yang huruf C, huruf B, huruf D juga sama. Huruf E sama, huruf G sama, huruf H-nya ini beda. RE-nya kita ganti dengan investment in S, namun angkanya sama ya. Kemudian dividend income di sini kita ganti dengan income from S, kemudian dividend S dan investment in S. Bagaimana menghitungnya? Berarti di sini nanti 60% dikalikan dengan net income S dikurangi dikurangi amortisasi building ditambah dengan amortisasi equipment, buka kurung tutup, dikurangi unrealized tahun 19 ditambah dengan realized tahun 18. Berarti di sini sama dengan 0,6 dikalikan net income-nya tadi S sebesar 196 dikurangi dengan 4.000 ditambah dengan 6.000 kurung tutup 2 kali dikurangi dengan 250 ditambah 18.750. Dividen S-nya 64, berarti ini adalah selisihnya. Oke, kemudian yang lainnya sama ya. ENC expense-nya sama. Kemudian dividen ini juga sama. Yang beda 2 di sini dan tidak ada jurnal update investment in S. Kemudian bagaimana kalau kita mau bikin di bukunya P? Oke, ini saya pepetkan. Bukunya P. Kalau di bukunya P, berarti kalau kita pakai cost method ya, kalau kita pakai cost method di tahun 19 ini teman-teman bikin yang 18 sendiri. Jadi nanti kita akan mencatat cash pada dividend income. Yaitu sebesar tadi dividennya 64.800. Kemudian kalau kita pakai buku equity, buku P equity, maka kita akan mencatat yang pertama tahun 19, ini tahun 2019 saja, cash, kemudian investment in S yaitu sebesar 64.800, kemudian kita akan mencatat bagiannya, ini bagian dividen, nanti saya kasih informasi. Berikutnya adalah investment in S pada income from S,
yaitu sebesar 0,6 dikalikan net income-nya tadi 196.000. Kemudian ada income from S pada investment in S, yaitu sebesar 0,6 dikalikan dengan 4.000 untuk amortisasi excess building. Kemudian dibalik, investment in S pada income from S, yaitu sebesar 0,6 dikalikan dengan 6.000 untuk equipment. Kemudian ada income from S pada investment in S, yaitu sebesar unrealized. Karena dia downstream, berarti kita catat semua 26, 250, jangan dikalikan dengan persentase pemilikan. Yang berikutnya investment in S pada income from S, ini sebesar realisasinya 18.750. Untuk mengecek apakah sudah benar income from S kita jumlahkan kredit dikurangi dengan debit ditambah dengan kredit dikurangkan dengan debit ditambah dengan kredit. Sama ya, kalau dengan hitungan kita 111.300. Oke, demikian adalah cara mengerjakan soal laporan konsolidasi baik di bukunya konsol ya, kita membuat jurnal eliminasi, maupun di bukunya P menggunakan cost maupun menggunakan equity. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.